Dilaksanakan pembacaan Al-Quran beserta terjemahannya yang insya Allah akan menambah keberkahan kita dalam majelis ini. Dan sebelum kita masuk ke acara inti yang adalah kajian online dari Ustadz Dedi Haryadi, akan dibantu ingatkan kepada Bapak Ibu sahabat Khalifah semuanya agar dapat berkenan untuk mengaktifkan kameranya ke mode on sehingga kita dapat lebih leluasa untuk berinteraksi langsung dan menambah keakraban. Dan juga apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti di akhir sesi dari kajian online akan kami bantu bacakan dan ada sesi tanya jawab langsung juga dengan Ustaz. Baik, langsung saja kita ke acaranya yang dengan tema agar istiqomah dalam ketaatan. Mangga Ustadz Dedi. Sambil jalan Tenisa ya, nanti Baik, jamaahnya juga sambil Iya, Pak Ustadz. Afadol. ya. Banyak yang minta izin nggak bisa hadir karena banyak HBH katanya. banyak hal bihalal ya Ustadz. Iya. Sudah kelihatan materinya Teh Nisa ya. Sudah Udah, Pak Ustadz. Ustadz. Saya tidak pakai mikrofon Teh Nisa, jadi agak dikerasin suaranya. Mohon maaf kalau kurang terdengar jelas. Jelas. Jelas, Pak Baik, Ustadz. Jelas. Iya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Ibu dan Bapak, keluarga besar Khalifah Tur dan jamaah yang hadir di lingkaran iman pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Jazakillah khair Teh Anissa yang memandu di pertemuan lingkaran iman di keluarga besar Khalifatur pagi hari ini. Sehat senantiasa Teh. amin ya Allah. Puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini silaturahim plus bertolabul ilmi keluarga besar Khalifah Tur dan hadirin yang lain mudah-mudahan menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini di hari Jumat. Dan alhamdulillah ibu bapak sekalian nanti dini hari saya sudah berangkat bersama jamaah umroh Khalifah Tur jam 3 pagi nanti. Namun sebelum berangkat bisa silaturahmi dulu pagi hari ini. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan kemabruran umroh kami yang akan dilaksanakan nanti dini hari jam 3 pagi. Juga mudah-mudahan Bapak dan Ibu segera Allah undang kembali ke rumahnya beserta keluarga tercinta untuk kembali merasakan nikmat dan lezat ibadah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, eh, Profesor Dr. Ratib An-Nablusi mengatakan
illatu wujudina fil hayatid dunya al-amalus salih. Kata beliau, satu-satunya alasan kita ada di dunia yaitu untuk beramal saleh. Illatu wujudina, satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di semesta ini yaitu untuk beramal saleh. Kenapa amal saleh menjadi satu-satunya alasan kita hadir di dunia? Jawabannya dua. Yang pertama, memang Allah di surah Adz-Dzariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan abasan, bukan percuma, bukan sia-sia, bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di semesta ini dengan satu tujuan, yaitu untuk liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Betul Bapak Ibu ya? Satu-satunya alasan kita terlahir di dunia untuk beribadah kepada Allah. Maka pastikan ibu bapak sekalian, seluruh waktu yang kita miliki bernilai ibadah. Dan pastikan apapun yang kita miliki, pemudah ibadah kita. Pasangan, keluarga, anak-anak, pekerjaan, harta, pastikan semua itu adalah pemudah kita melaksanakan ibadah. Jangan sampai ada di kehidupan kita dan ada di kesibukan kita dan apapun yang kita miliki justru yang mempersulit ibadah kepada Allah. Karena memang tidak ada alasan Allah menciptakan kita dan menghadirkan kita di semesta ini kecuali hanya untuk ibadah. Pastikan pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, harta kita, pastikan semuanya itu adalah pemudah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan si'atur rizq laisa minal khairat in lam jadi ta'ah ilallah. Bahwa keberlimpahan hidup yang kita miliki bukan tanda kebaikan ketika tidak semakin menambah ketaatan. Saya ulang kembali Bapak Ibu ya, segala keberlimpahan hidup yang kita miliki bukan tanda kebaikan jika tidak semakin menambah ketaatan. Karena kebaikan itu terlahir dari keberlimpahan yang memudahkan kita atau yang semakin membuat kita indah dalam ketaatan. Ini Bapak Ibu sekalian, pastikan. Apalagi kata para ulama, khud minad dunya ma yuballighul akhirah wala ta'khud minad dunya ma la yuballighul akhirah. Ambillah dari dunia yang mempermudah ibadah kita dan jangan ambil dunia seindah apapun itu ketika mempersulit ibadah kita. Ini tujuan Bapak Ibu yang pertama ya. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bahkan kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu sekalian, semua yang Allah anugerahkan di kehidupan kita itu semuanya adalah ujian. Ya. Pasangan ujian, pekerjaan ujian, harta ujian. Semua itu ujian Teh Anissa. Dan kata Ibnu Qayyim, ujian itu tusbihu ni'matan tusbihu musibatan. Semua itu ujian dan ujian itu bisa berubah jadi anugerah, bisa berubah jadi musibah. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, pasangan kita itu anugerah bukan? Bukan, itu ujian. Ujian ya. Dan ujian itu kata Ibnu Qayyim tusbihu ni'matan tusbihu musibatan. Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Kira-kira menurut Bapak Ibu pasangan kita saat ini anugerah atau musibah? Allah menik itu ya. Kata Ibnu Qayyim Teh Anissa, dia menjadi anugerah ketika pasangan kita mempermudah ibadah kita kepada Allah. Dan dia akan jadi musibah ketika pasangan kita itu justru merusak dan mempersulit ibadah kita kepada Allah. Seindah apapun paras pasangan kita, seberlimpah apapun dunianya, semua itu musibah ketika membuat kita makin rusak dan sulit ibadah kepada Allah. Sebaliknya, misalnya suami ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang ganteng Allah gitu. Per bulan cuma ngasih 18 koma ya. Tanggal 18 kita harus siap-siap koma. Tetapi kebersamaan kita dengannya membuat kita makin mudah, makin nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan anugerah.
Kenapa? Karena memang kita terlahir di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Pastikan semua yang kita miliki, kesibukan yang kita miliki, harta yang kita miliki, semuanya pemuda ibadah, termasuk pekerjaan. Maka ambil tegas Bapak Ibu, seberlimpah apapun dunia yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, ketika pekerjaan itu mempersulit ibadah kita, tinggalkan. Itu musibah Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Bahwa satu-satunya alasan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beramal soleh. Karena memang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang kita tercipta untuk beribadah. Yang kedua, kenapa Dr. Ratib An-Nablusi mengatakan satu-satunya alasan Allah menciptakan kita di dunia untuk beramal soleh? Jawaban yang kedua, Bapak Ibu, bisa kita lihat di banyak surat ya, Teh Nisa, termasuk di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, juga di ayat-ayat yang lain. Karena orang-orang yang telah kembali ke akhirat atau orang-orang yang telah meninggal kemudian berpulang ke akhirat. Ternyata di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang menyesal ingin kembali ke dunia. Di banyak ayat diceritakan penyesalan mereka ingin kembali ke dunia. Dan ternyata alasan ingin kembali ke dunia di banyak ayat yang Allah potret dalam Al-Quran, itu semuanya hanya ingin kembali ke dunia untuk ngapain? Bapak Ibu, la'ali a'malus solihan fima taraktu, hanya untuk beramal soleh, hanya untuk ibadah. Gitu. Saya Bapak Ibu sekalian menghimpun semua ayat tentang penyesalan-penyesalan di akhirat ya Nisa, dan meminta kembali ke dunia, itu semuanya jawabannya sama, hanya ingin bisa ibadah. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini satu-satunya alasan ada kita di dunia hanya untuk ibadah. Karena orang yang telah habis jatah usia dan jatah dunianya, kemudian kembali ke akhirat, ternyata mereka minta kembali ke dunia. Untuk ngapain? Untuk bisa melaksanakan ibadah. Ada nggak Ibu dan Bapak orang yang telah kembali ke akhirat, kemudian menyesal, minta dikembalikan ke dunia untuk nikah, untuk bisnis, untuk nonton drama Korea, untuk nonton sinetron Indosiar gitu? Tidak ada. Memang hidup itu tidak seindah drama Korea. Tetapi Ibu Bapak harus yakin, tidak serudet sinetron Indosiar. Rarudet. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada yang, ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk berbisnis. Ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk menonton Liga Persib, karena sekarang menang terus gitu ya. Ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk meneruskan nonton sinetron Indosiar. Nggak ada. Semua ayat yang menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang telah berpulang ke akhirat, kemudian minta kembali ke dunia, semuanya sama, ingin bisa melaksanakan ibadah. Maka Ibu dan Bapak, jika kita hadir di dunia, tak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah, sebetulnya kita sudah tidak ada alasan untuk hidup. Soalnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita masih punya jatah usia di dunia, tetapi tidak disibukkan untuk beribadah kepada Allah, sebetulnya kita sudah tidak punya alasan untuk hidup. Karena satu-satunya alasan kita masih ada, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus membangun istana ketaatan yang indah dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Nah ini dua alasan dari Syekh Ratib An-Nablusi ketika beliau mengatakan illatu wujudina fi hadhil hayah al-amalu saleh. Satu-satunya alasan kita terlahir dan tercipta di dunia hanya untuk beramal saleh. Yang pertama, memang Allah menciptakan kita untuk beribadah, tujuannya Ad-Dzariyat ayat 56, dan yang kedua di banyak ayat orang-orang yang menyesal pulang ke akhirat minta kembali ke dunia, semuanya sama, hanya ingin bisa beramal saleh. Maka Ibu dan Bapak, sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita di dunia ini, Allah terima. Namun ketika Bapak Ibu membangun kebaikan segede gunung emas kelak di akhirat, tidak akan pernah Allah terima. Ya. Bapak saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian, di sini sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah terima. Namun kelak di akhirat, kebaikan-kebaikan yang kita bangun segede gunung emas atau segede bumi pun tidak akan pernah Allah terima. Maka jangan pernah sia-siakan usia yang masih tersisa di dunia ini untuk terus menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Bahkan ibu dan bapak, apa kata Imam Syafi'i? Saya senang dengan kalimat inti Anissa. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu di kebaikan-kebaikan kecil manakah yang akan mengundang ridho Allah. Dan jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu di kemaksiatan sekecil apa yang bisa karena kita tidak tahu kemaksiatan kecil manakah yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kedua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita harus beribadah? Ini pertanyaan mendasar. Sampai kapan kita harus beribadah? Dan kapan kita istirahat dari ibadah ini? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, boleh nggak kita beristirahat dari ibadah? Nggak boleh. Boleh banget ya Nisa. Boleh. Kita boleh beristirahat dari ibadah. Karena ibadah itu satu aktivitas yang memang ada garis finishnya. Kapan kita boleh beristirahat dari ibadah? Al-Hijr ayat 99. Hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Nah itu. Ya, Ustadz, itu Oh malah itu. Oh itu. Dibolehkan kita berhenti dari ibadah kita setelah datang kematian kita, Bapak Ibu. Karena setelah kematian kita sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, agenda-agenda tentang ketaatan. Karena batas akhir dari ketaatan itu adalah ketika datang kematian. Bahkan Anas bin Malik pernah ditanya, Matar rohah, kapan kita istirahat dari ketaatan ini? Beliau mengatakan, ketika langkah kaki kita sudah menapaki pintu surga. Ini kata Anas bin Malik. Jadi sebelum datang kematian kita, tidak boleh berhenti ketaatan kita. Karena satu-satunya yang membolehkan kita berhenti dari ketaatan adalah ketika datang jadwal kematian. Maka kesimpulannya, orang yang belum datang jadwal kematiannya, namun telah berhenti ketaatannya, orang ini memang sudah meminta yang segera mati. Kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalimatnya sangat indah sekali Bapak Ibu ya. Siapa yang terus istiqomah dalam ketaatan sampai datang kematian, dia sedang merencanakan istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Namun sebaliknya, siapa yang sudah berhenti ketaatannya sebelum datang kematiannya, maka dia sedang merencanakan untuk penuh penyesalan kelak di akhirat. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan akhirnya Teh Nisa, siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia, maka dia akan merasakan istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Dan siapa yang tidak mau lelah dalam ketaatan di dunia, dia sedang merencanakan untuk lelah dalam penyesalan kelak di akhirat. Itu rumus Bapak Ibu. Ya, saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian ya. Siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia, dia sedang merencanakan istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Dan siapa yang tidak mau lelah dalam ketaatan di dunia, maka dia sedang merencanakan lelah dalam penyesalan kelak di akhirat. Memang ketaatan itu melelahkan dan kemaksiatan mengasyikkan Bapak Ibu. Tetapi jangan tergoda untuk asik dalam kemaksiatan. Kenapa? Lelah dalam ketaatan mengantarkan kita bahagia tak berkesudahan di akhirat. Dan asyik dalam kemaksiatan mengantarkan kita menderita tak berujung kelak di akhirat. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Maka sebelum datang kematian kita, maka tidak boleh kita berhenti dari ketaatan. Karena satu-satunya yang boleh mengistirahatkan kita dari ketaatan adalah ketika datang jadwal kematian. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaan besarnya Bapak Ibu, ya. Bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam ketaatan sampai datang kematian? Karena batas akhir ketaatan bukan akhir Ramadan, Bapak Ibu. Ya, saya ulang kembali, batas akhir ketaatan bukan ujung Ramadan, tetapi ujung usia kita. Karena banyak Tenisa, orang yang sudah berhenti Ramadannya, berhenti ketaatannya, berhenti tilawahnya, berhenti sedekahnya, berhenti qiyamulailnya, berhenti saumnya, berhenti tilawahnya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang sudah berapa Syawal? Berapa Syawal sekarang ya? 16 ya. 16 Syawal. Bapak Ibu coba angkat tangan siapa yang sudah 16 juz selama Syawal ini?
Belum Aduh Ustaz. Ustadz, belum mulai. Silaturahmi terus HBH, we, terus HBH tiap hari. Mentang-mentang banyak bestie. Ya, geng ceblak HBH, geng mall HBH ya. Geng galau HBH, geng nongkrong HBH terus. Sampai hari ini belum ada tilawah yang sudah dimulai. Sampai hari ini pun belum saum. Bahkan banyak yang belum saum Senin Kamis kan, saum sawah Bapak Ibu kelihatan wajah-wajahnya masih garembul. Ya udah selesai Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah barakallah Teh Yuniarti ya. Alhamdulillah, Bunda Barakallah fiik, beres barakallah Ustaz, berkah. terus genep. Yanti sudah selesai belum Bunda Yanti Atas sawalnya? tikaping dua langsung Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. barakallah. Amin. Memang keluarga Halifah mah ahli surga semua ya. Amin. Karena saya tanya beberapa Amin. kajian di kota Bandung, Ibu sudah mulai sawalnya. Tacar Ustadz Karagok masih HBH we terus. Kemarin ketika Ramadan 16 Ramadan sudah ada yang khatam 2 kali, sudah ada yang khatam sekali, sudah yang 30 juz. Sekarang 16 Syawal sudah ada yang 16 juz. Tacan Ustaz, tacan mulai. Udah Pak. Tahu Ibu ya. Padahal kan apa kata Yahya bin Muaz? Mahia alamati qabulil hasanah. Apa tanda Ramadan kita diterima? Alamatu qabil hasanah al hasanatu ba'duha. Tanda diterimanya amal kita adanya keberlanjutan amal itu setelahnya. Seorang Bapak Ibu ya, apa tanda amal kita diterima? Mahia alamatu qabul hasanah. Jawabuhu al hasanatu ba'duha. Tanda diterimanya sebuah amal yaitu adanya keberlanjutan amal itu setelahnya. Jadi tanda keberhasilan Ramadan kita adanya keberlanjutan amal-amal Ramadan di pasca Ramadan. Ketika masuk Syawal libur nasional, Bapak Ibu ya hore, mau puasa deui, mau tarawih deui. Mau ini Bapak berarti memang jangan-jangan teknisnya kita ini tidak berhasil Ramadannya karena keberhasilan Ramadan kita dan diterimanya amal Ramadan kita jawaban cuma satu antastamirro at-ta'ah wal ibadah as-sanah kullaha adanya kebersinambungan dan keberlanjutan ibadah itu setelah Ramadan. Kenapa? Karena akhir ibadah itu bukan akhir Ramadan, tetapi akhir usia kita. Setuju Bapak Ibu nih ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang ajalmu. Ya kan? Ini batas istirahat dari ketaatan Bapak Ibu. Maka seorang mukmin, Tenisa, jangan pernah menjadi alumni dalam ketaatan sebelum datang kematian. Saya katakan Bapak Ibu, seorang mukmin tidak boleh jadi alumni dalam ketaatan sebelum datang kematian. Kenapa? Karena yang membolehkan kita berhenti dari semua program ketaatan adalah jadwal kematian. Setuju Bapak Ibu ya? Karena ada orang yang bilang begini, Ustadz, dulu saya pernah saum Daud. Ustadz, dulu saya pernah tahajud. Kalau Bapak Ibu bilang pernah, berarti Bapak Ibu tuh alumni. Tinggal pakai baju alma mater ya, kemudian reuni. Ustadz saya hafal surat saya dulu pernah surat Ustadz saya dulu pernah hafal surat Ar-Rahman. Berarti Bapak Ibu sudah berhenti dari hafalan Ar-Rahman, betul tidak? Ustadz dulu saya pernah saum Daud, berarti sekarang udah berhenti. Ustadz dulu saya sering sehari itu 2 juz, berarti sekarang berhenti. Bapak Ibu, ini adalah musibah. Kalau ada seorang mukmin sudah jadi alumni dalam ketaatan sebelum datang kematian itu musibah. Musibah yang paling besar adalah ada jamaah yang bilang begini, Ustadz, dulu saya pernah hafal surat Al-Ikhlas. Dulu nyala ikhlas lagi gitu ya. Maka mari kita evaluasi Ibu Bapak sekalian. Ada enggak ketaatan-ketaatan yang pernah kita lakukan yang saat ini sudah kita hentikan? Coba bermuhasabah. Karena boleh jadi ada di antara kita yang dulu tilawahnya terjaga, qiyamulailnya terjaga, saumnya terjaga. Sekarang sudah berantakan semuanya. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada kita ini alumni itu, dalam ketaatan. Padahal seorang mukmin tidak boleh menjadi alumni dalam ketaatan.
Karena yang mengistirahatkan kita dari ketaatan adalah jadwal kematian kita. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, sekarang pertanyaan besar ini baru mukadimah saja. Ustadz, bagaimana caranya agar saya itu bisa istiqomah dalam ketaatan sampai datang kematian? Karena banyak orang yang terseok-seok di tengah jalan, banyak orang-orang yang berguguran di perjalanan, banyak orang yang terhenti dari ketaatannya. Yang awalnya mengkristal, mencair kembali, Teh Anissa. Yang awalnya berhijrah, kembali ke masa-masa jahiliyah. Yang awalnya betul-betul yang awalnya semangat dalam ketaatan, sekarang sudah mulai melunglai, sekarang sudah mulai melesu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kembali tilawahnya bolong-bolong, kembali saumnya berantakan, kembali qiyamulailnya hancur-hancuran, Bu. Kembali sholat wajibnya berantakan. Ada yang kayak begitu? Ada, Bapak Ibu sekalian itu. Ya enggak? Dulu Tenisa sudah fokus dengan tilawah sekian juz, sekarang sudah mulai lagi dengerin musik, Dewa, Salon Seven, Ungu, Coklat, Peter Pan. Apalagi itu? Ketebak lagi mau war tiket selaan sih Fani. Ya kan? Dulu kesibukannya adalah kajian, sekarang sudah mulai sering silaturahmi ke 21. Mentang-mentang ada film baru ya, Siksa Kubur ya, Desa KKN. Dan nobar gratis, Ustadz. Ya Bu ya Yanti ya. Banyak orang yang di tengah jalan melesu, melemah, melunglai, kemudian berhenti dari jalan ketaatan, bahkan al-mutasakkituna ala thoriqil ibadah. Banyak orang yang berguguran di jalan ibadah. Yang awalnya terjaga, qiyamulailnya, sekarang sudah mulai bolong-bolong, seminggu ketinggalan, sebulan cuma berapa kali. Yang awalnya saum Daud tidak pernah Bapak Ibu ya terhenti, sekarang sudah mulai jangankan saum Daud ya. Saum Senin Kamis pun sudah mulai berantakan. Ini ada apa? Karena tidak semua orang itu bisa istiqomah dalam ketaatan sampai datang kematian. Ini kan Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kajian kita temanya adalah bagaimana cara kita as-sabat alal khairat, tetap dalam ketaatan sampai dijemput kematian. Karena yang boleh menghentikan ketaatan bukan akhir Ramadan, tetapi jadwal ajal kita. Setuju ya? Baik. Sebetulnya, Ibu Bapak sekalian, bagian kajian kita ini harus ada 3 pertemuan. Ya, ini sengaja saya sampaikan ke Teh Anissa dan tim Halifatur agar nanti pertemuan kedua ketiga tetap masih saya. Siap Ustaz. Tapi Ustadznya mau berangkat. Oh iya, ini strategi marketing nggak diunggah lagi tadi. Saya Bapak Ibu, hari ini fokus kita adalah karena ada 3 teh. Bagaimana cara kita mengistiqomahkan dalam ketaatan? Ini ada 3 bagian dan saya tidak mungkin menyampaikan tiga-tiganya hari ini ya. Tetapi hari ini akan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah tidak ada cara terbaik untuk mengistiqomahkan dalam ketaatan. Khususnya cara pertama adalah mengetahui hikmah dari keistiqomahan dalam ketaatan. Kecuali kita mengetahui kebaikan apa yang kita dapatkan kalau kita istiqomah dalam ketaatan. Karena orang semakin tahu sebuah kebaikan, semakin termotivasi untuk melakukan. Betul tidak? Katanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau misalnya diet itu menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, Pak, menurunkan trigliserid. Semakin tahu hikmah dan kebaikannya, kira-kira makin semangat nggak untuk dietnya? Makin semangat nggak Bapak Ibu? Semangat, Ustadz. Makin semangat. Karena orang itu teknisa, kalau makin tahu sebuah kebaikan atau sebuah hikmah dari sesuatu, maka semakin kuat untuk melakukan sesuatu itu. Betul kan? Kalau Bapak Ibu tahu apa manfaat olahraga, misalnya olahraga itu menjaga kesehatan, bla bla bla, kira-kira semakin termotivasi nggak untuk berolahraga? Ya, Makin Ustadz. termotivasi itu. Maka hari ini bahasan kita fokus kepada kebaikan apa yang kita dapatkan kalau kita istiqomah dalam ketaatan. Ini dulu yang kajian kita hari ini. Nanti di kajian kedua, bagaimana cara kita mengistiqomahkan kita dalam ketaatan.
Yang ketiga, bagaimana cara kita merawat ya keistiqomahan kita dalam ketaatan. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Sengaja di blog Tenisa ya 3 pertemuan khusus. Siap. Baik. Saya Bu Yanti ya, insya Allah ya. Maraton aja Ustadz. Ya Bu. Maraton aja. Ini Ya, kita saya. sejak sawah belum ketemu lagi Bu Yanti ya, insya Allah. Ya, Ustadz. Nanti mudah-mudahan di kajian berikutnya kita bisa silaturahim insya Allah. Taib. Antos. Nuhun. Eh, orang itu semakin tahu manfaat, semakin tahu hikmah, semakin tahu kebaikan dari sesuatu, secara psikologi semakin termotivasi untuk melakukan sesuatu itu. Betul ya? Setuju. Makanya Rasulullah itu kan coba lihat Bapak Ibu, agar para sahabat itu semangat menyambut Ramadan. Rasul itu bagaimana cara memotivasinya? Rasul informasikan kepada para sahabat kebaikan-kebaikan Ramadan itu kan. Ramadan bulan penuh berkah kata Nabi kan begitu teknis saya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Nabi itu sampaikan Bapak Ibu manfaat, kebaikan dan hikmah dari Ramadan. Kenapa Nabi sampaikan itu? Ternyata itu berhasil membuat para sahabat termotivasi untuk menyambut Ramadan itu. Betul tidak Bapak Ibu? Maka sekarang, oh, ada ini di bawah. Buka yang di bawah ya. Ada kan? Bentar ini habis. Ini udah ini bentar. Itu masukin ke. Udah, baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam kajian psikologi, orang semakin tahu manfaat, semakin tahu kebaikan dari suatu, semakin akan termotivasi melakukannya, dan semakin terasa ringan rintangannya. Bapak Ibu, kalau orang makin termotivasi, punten, kalau orang makin tahu diet itu apa menurunkan berat badan, makin termotivasi tidak melakukannya, dan akan makin terasa ringan rintangannya. Kira-kira Iya. rintangan diet itu apa, Bapak Ibu? Tergoda seblak, kan? Terayu baso, gitu ya. Tetapi semua akan terasa ringan kalau motivasi kita besar. Betul tidak? Ya, betul. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu manfaat dari sesuatu, dari diet itu apa manfaatnya? Makin tidak termotivasi melakukannya, makin terasa besar rintangannya. Contoh Ibu Bapak sekalian, menghafal Quran itu akan menentukan kualitas kita kelak di surga itu. Karena level kita kelak di surga sangat ditentukan oleh hafalan kita. Kalau Bapak Ibu sangat paham, kalau semakin banyak menghafal Al-Quran, semakin mulia kedudukan kita kelak di akhirat. Kira-kira termotivasi nggak untuk menghafalnya? Semakin ringan nggak Iya, rintangan Ustaz. menghafalnya? Semakin Ustadz. Makin Semakin ringan. ringan. Makin ringan. Biasanya rintangan menghafal apa Bapak Ibu? Barho kan, bubar. Oh, Ngapalin Ar-Rahman, hafal ayat kelima, yang keempat, poh, lupa. Hafal ayat ketujuh, yang keenam, lupa. Pas dites teh Ar-Rahmanir-Rahim, ya terus. Itu akan terasa ringan rintangannya kalau motivasi kita besar. Ya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita fokus. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam ketaatan kita. Karena yang boleh mengakhiri ketaatan kita cuma jadwal kematian kita. Maka hari ini fokus kita adalah kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita istiqomah dalam ketaatan sampai datang kematian kita. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Di sini saya sampaikan dulu Bapak dan Ibu ya. Coba lihat di surah di ayat di hadis Tirmidzi ini Bapak dan Ibu tentang bab istiqomah. Istiqomah itu berat. Makanya kita harus punya persiapan yang begitu matang agar bisa istiqomah. Sampai-sampai saking beratnya istiqomah itu, Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sibta ya Rasul. Rambutmu mulai beruban ya Rasulullah."
Rambutmu mulai beruban ya Rasulullah. Abu Bakar melihat rambut Rasul mulai memutih Bapak dan Ibu. Tetapi apa kata Nabi? Syayyibatni, yang membuat aku beruban itu bukan karena tua dan lain sebagainya, tetapi syayyibatni Hud wal waqi'ah wal mursala wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat, kata Rasulullah SAW. Yang membuat rambutku beruban karena Allah menurunkan wahyu 5 surat. Surat Hud, surat Waqi'ah, surat Al-Mursala, surat An-Naba, dan At-Takwir. Inilah 5 surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang ketika Nabi menerimanya, rambutnya mulai langsung beruban itu. Para ahli syarah memberikan penafsiran Bapak Ibu. Ketika Nabi menerima wahyu, kemudian rambutnya beruban, saking apa itu? Saking beratnya wahyu itu. Kan respon Nabi ketika menerima wahyu itu Bapak Ibu bermacam-macam. Nabi itu ketika menerima wahyu kadang berkeringat Bapak Ibu sekalian ya. Juga Nabi itu pernah menerima wahyu itu senyum itu. Seperti ketika Nabi itu pernah tertidur, kemudian bangun dan tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah lima tadhak, kenapa engkau tersenyum ya Nabi? Karena ketika aku tidur, Allah menurunkan wahyu bahwa aku nanti akan diberikan telaga Al-Kautsar itu. Ini 5 surat ini turun kepada Nabi, itu rambut Nabi langsung beruban Bapak itu. Kata para ulama itu saking beratnya wahyu itu. Bapak Ibu, ketika sekarang sudah beruban belum? Ini saking apa ini? Bapak Ibu, Bahwa kenapa kenapa 5 wahyu ini berat Bapak Ibu sekalian? Karena semua 5 surat ini berbicara masalah kiamat dan dan kehidupan setelah kiamat. Ini berat sekali. Dan surat Hud ini kenapa terasa berat oleh Nabi? Karena berbicara masalah keistiqomahan Bapak Ibu. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Hud 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana yang aku perintahkan. Saking beratnya wahyu ini, sampai-sampai Nabi ketika mendapatkan wahyu ini berat, langsung beruban. Seperti beratnya wahyu tentang bab kiamat dan kehidupan pasca kiamat itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa istiqomah itu berat. Apa alasannya? Nabi saja ketika menerima wahyunya langsung beruban itu rumputnya. Jadi bukan begini. Kenapa istiqomah itu berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan kipas angin katanya. Itu bukan hadis Bapak Ibu sekalian. Itu bukan dalil. Dalil istiqomah itu berat adalah surat Hud 112 yang dilengkapi dengan hadis dari Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak gak orang yang tidak bisa istiqomah? Banyak. Kenapa? Karena istiqomah itu bukan hal yang gampang, berat sekali. Oleh karena itu, pertemuan hari ini kita akan bahas salah satu cara bagaimana cara kita mengistiqomahkan ketaatan kita, yaitu dengan memahami hikmah, manfaat, dan kebaikan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita istiqomah dalam ketaatan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bahwa istiqomah itu adalah amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan lihat di hadis Muslim riwayat Imam eh silakan lihat di hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling Allah cintai itu adalah yang istiqomah, walaupun sedikit. Jadi ketika Bapak Ibu istiqomah, Bapak Ibu sedang melaksanakan amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama,
kalau Bapak Ibu ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah amal yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita, yaitu amal-amal yang Allah cintai. Kalau kita melaksanakan amal yang Allah cintai, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan istiqomah ternyata amalan yang paling Allah cintai, Pak. Jadi istiqomah ini Bapak Ibu sebuah amalan yang sangat Allah cintai, yang kalau kita melaksanakannya, Allah akan semakin jatuh cinta kepada kita. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Contoh, contoh Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau kita dicintai oleh orang yang tidak kita cintai, tetap bahagia tidak? Bapak Ibu, kita dicintai oleh orang yang tidak kita cintai, tetap kita bahagia. Sekarang rasakan, kita Bahagia. dicintai oleh orang yang kita cintai, makin bahagia tidak? Makin Makin bahagia. bahagia Bapak Ibu, serasa dunia milik berdua yang lain Bahagia. rusak gitu. Ya enggak? Sekarang mari rasakan, kita dicintai oleh Allah yang teramat kita cintai. So, Bapak Ibu. Sebahagia apa perasaan kita? Dan ternyata untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah dengan melaksanakan amal yang sangat dicintainya. Apa itu? Istiqomah walaupun walaupun sedikit. Contoh, kajian kita ini berapa orang Bapak Ibu? 7.770 orang kan pagi ini ya. Ini kalau kita istiqomah, Ibu Bapak sekalian, ini amal yang Allah cintai. Amal yang sangat Allah cinta itu bukan yang gebiar, bukan yang wah, bukan yang gede, bukan. Tetapi yang istiqomah walaupun sedikit. Oke, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Amal itu ada 3. Bentar. Baik, amal itu ada 3. Ya, pertama istiqomah walaupun sedikit. Yang kedua sedikit asal istiqomah. Yang ketiga langsung besar amal itu. Mana yang paling Allah cintai? Yang istiqomah walaupun sedikit, yang sedikit asal istiqomah, atau langsung gede Bapak Ibu sekalian? Mana yang Allah cintai itu? Dari 3 amal ini. Istiqomah walau sedikit. Istiqomah walau sedikit. Ustaz Rahman, wah hadir juga Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini lagi di Bandung atau di luar Bandung Ustaz? Di Bogor. Lagi di Bogor ya, Masya Allah. Ustaz Rahman, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Amin. Alhamdulillah ya. Jadi betul kata Ustaz Rahman Bapak Ibu, amal yang dicintai Allah itu yang pertama, yang istiqomah walaupun sedikit, bukan yang sedikit asal istiqomah dan bukan yang langsung gede. Ustadz, kenapa yang dicintai itu yang istiqomah walaupun sedikit? Karena fokusnya ke istiqomah, dan kalau kita istiqomah dari yang sedikit, lama-lama kan besar. Namun kalau yang kedua, sedikit asal istiqomah, sampai kapanpun tidak akan besar. Karena fokusnya sedikit itu. Dan yang langsung amal yang gede, ini tidak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Saya kan selama ini belum pernah baca Al-Quran, sekarang saya mau balas dendam sehari mau 10 juz. Kira-kira bisa tidak? Bisa, tapi berapa lama? Seminggu, sisanya perek. Karena amal yang langsung besar nggak mungkin bisa istiqomah. Ustadz, saya seumur hidup tuh belum pernah saum Senin Kemis, saum Daud. Sekarang saya sedang semangat, saya pengen langsung saum Daud. Kira-kira bisa tidak Pak Ibu? Bisa, bertahannya berapa lama? Seminggu, sisanya libur. Karena langsung amal besar tidak akan bisa istiqomah. Maka amal terbaik itu yang istiqomah walaupun sedikit, Pak. Bapak Ibu fokus, jangan ke amal yang besar. Jangan fokus kepada amal yang gebiar, yang wah, tetapi yang terus kita istiqomahkan walaupun sedikit. Misalnya Bapak dan Ibu setiap hari baca surat, baca ayat 1 ayat saja.
Hari ini nun, besok sod, besoknya qaf. Itu kan satu ayat tuh. Nah, itu yang terbaik di mata Allah itu, ya. Bukan yang besar. Baik. Ini yang pertama, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Istiqomah itu amal yang paling Allah cintai. Dan kalau kita melakukannya, Allah akan semakin jatuh cinta kepada kita. Mari kita lihat bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada bapak ibu, tolong jawab dengan jujur. Amal itu penyebab kita masuk surga atau harga kita masuk surga? Ayo. Bapak Ibu, amal soleh itu penyebab kita masuk surga atau harga masuk surga? Penyebab ya. Hmm? Penyebab Harga, masuk surga. Penyebab atau harga? harga. 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 Harga masuk surga. Baik, mari kita misalnya begini teh, Bapak Ibu sekalian. Pajero itu harganya 500 juta. Kemudian kita punya uang 500 juta. Kemudian beli Pajero. Berarti 500 juta itu harga dapat Pajero atau sebab kita dapat Pajero? Harga. 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 Karena harga Pajeronya 500 juta. Sekarang amal, itu harga dapat surga atau penyebab kita dapat surga? Penyebab. Kok saya mesti harga ya? Penyebab, bukan harga, Tenisa. Karena surga nggak bisa dihargai amal kita, betul tidak? Tapi bukannya kita masuk surga tuh karena ridho Allah. Iya, bukan karena amal loh. Bukan karena amal. Ada orang yang datang ke akhirat membawa segudang amal soleh. Tetapi ketika amal itu ditimbang dengan satu biji bola matanya, ternyata lebih berat satu biji bola matanya. Amal soleh yang kita miliki, jangankan untuk membeli surga, membeli satu biji bola mata saja itu nggak cukup loh. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi amal itu bukan harga, karena surga nggak bisa dihargai oleh amal kita. Tetapi amal itu penyebab kita mendapatkan surga. Karena dari amal soleh akan datang rahmat, dan rahmat itulah yang mengantarkan kita pulang ke surga. Paham Bapak Ibu sekalian? Aha. Maka jangan fokus ke gede dan kecilnya amal. Yang fokus ke istiqomahnya. Gede dan kecilnya amal tetap nggak bisa beli surga. Paham Bapak Ibu? Maka fokuslah ke istiqomahnya, bukan ke gedenya. Karena baik kecil maupun gede amal tetap bisa beli surga tidak? Enggak. Tidak bisa. Yang penting istiqomah. Dan di mata Allah Bapak Ibu tidak ada amal yang kecil. Betul kan? Makanya jangan pernah merendahkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu di kebaikan kecil manakah yang mengantarkan ridho Allah. Kan begitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada ibu dan bapak, istiqomah. Itu amal yang sangat Allah cintai, bukan besar dan kecilnya amal kita, tetapi istiqomah dalam melakukannya. Setuju ya? Makanya Teh Anissa, kajian kayak begini, terus istiqomah setiap Jumat pagi. Jangan belang beton. Ini mah kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Itu amal yang tidak dicintai oleh Allah. Allah langsung mengkritiknya. Ayo istiqomah, walaupun jumlah karena kan kalau pagi mah banyak yang kerja, banyak yang apa kan Teh Anissa ya. Istiqomah saja kita. Ayo setiap Jumat pagi adalah hari kajian keluarga Khalifatur udah gitu. Nanti orang makin tahu kan makin ikut kan, betul tidak? Dan itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada yang datang 2.000 orang, tapi setelah itu nggak ada lagi begitu, ada tahun besoknya lagi. Bukan begitu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Oke, ini agak ini. Kan kata Rasulullah SAW, ada orang yang seumur hidup berbuat ahli surga. Kemudian di ujung hayatnya dia berbuat maksiat, kemudian ke neraka. Amal soleh selama 70 tahun, 80 tahun menyebabkan dia masuk neraka karena di akhir hayatnya dia terpeleset berbuat maksiat. Sebaliknya,
Ada orang seumur hidup, Bapak Ibu, berbuat maksiat, tapi ke surga, Teh Nisa. Karena di ujung hayatnya, dia melaksanakan amal soleh itu. Kemudian meninggal, dan dia ke surga. Kalau begitu, boleh nggak kita taat ketika menjelang kematian saja? Boleh nggak? Kan nggak tahu Ustaz, meninggalnya kapan. Ustaz, saya mah akan tobat, akan soleh, akan insaf nanti ya. Kalau sudah mau menjelang mati, boleh Teh Nisa gitu? Nggak boleh, nggak tahu Boleh kapan banget. Ini meninggalnya. hadisnya loh, hadis Bukhari loh. Oh Boleh gitu. banget. Bapak Ibu soleh, taubat, insaf, hijrah ketika menjelang meninggal boleh. Itu hadis Rasulullah dari Imam Bukhari. Tapi pertanyaannya betul kata Teh Anissa, sudah tahu kapan jadwal kematian kita? Iya Ustaz, Nah itu tidak tahu kan? teman Nisa kemarin meninggal demam Di usia tinggi berapa? terus masuk ICU umur 30. Tuh kan, Bapak Ibu sekalian, kita nggak Dokter, tahu jadwal kematian kita kan? Ustadz kumaha tuh kan kita tidak tahu jadwal kematian kita. Istiqomah dari sekarang. Betul? Karena boleh jadi hari-hari ini hari-hari terakhir kita. Betul tidak? Itu. Kan usia ini rahasia Allah. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Aduh. nah Atau Ustaz saya belakangan, belakangan, Bapak Ibu duluan. pas Ustaz belakangan. Atau saya belakang, saya duluan atau ya Nisa. Mengantarkan aja Bapak dan Ibu. Allah. Artinya ini yang pertama. Istiqomah Bapak dan Ibu. Ya. Saya sekarang begitu Teh Anissa, Bapak dan Ibu. Saya tidak melihat acara itu wah, amal itu wah besar enggak. Saya pengen istiqomah sampai saya itu pulang Bapak Ibu sekalian. Udah gitu aja. Karena yang terbaik di mata Allah bukan yang wahnya, bukan yang gebiarnya, bukan yang besarnya. Yang kita lakukan terus berkesinambungan Bapak Ibu ya. Istiqomah sampai kita pulang. Itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini Setuju. yang pertama. Ini yang pertama ya. Kebaikan istiqomah itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ketika kita melakukannya, maka Allah akan semakin mencintai kita. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Manfaat dan kebaikan apa yang kita dapatkan kalau kita istiqomah dalam ketaatan. Al-hisnu, bukan al-hisna, mohon maaf ya. Al-hisnu ala sayyiat. Jadi kalau kita istiqomah dalam kebaikan, maka kita akan semakin terjaga dari kemaksiatan. Perhatikan Bapak Ibu kisahnya. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja rajulun ila Nabi. Seorang datang kepada Nabi. Inna fulanan yusolli bil lail faida asbahu syariko. Ya Rasulullah, ada orang yang ketika malam hari dia ibadah, namun ketika siang hari dia mencuri. Ya. Kata seorang laki-laki ini, ya Rasulullah, ada orang yang kalau malam hari dia ibadah, tapi siang hari dia sudah mencuri. Dalam bahasa kita STMJ kan, susu telur madu cair, bukan itu. Apa STMJ itu saya lupa panjangnya. Sholat terus, Itu Maksiat, betul betul. maksiat Jadi jalan. salat terus maksiat Sholat terus jalan. maksiat jalan. Bapak Ibu kalau Sholat kita terus makan menemukan jajan. orang kayak begini, itu jangan kaget. Zaman Nabi pun ada. Kalau ada orang yang ngajinya aktif tapi gibahnya juga aktif, jangan kaget. Kenapa? Zaman Nabi pun ada orang kayak begini. Jangan kaget kalau ada orang yang satu sisi dia ibadahnya bagus, tapi satu sisi pun dia maksiat. Zaman Nabi pun ada. Kalau Bapak Ibu menemukan orang kayak begini, respon kita bagaimana? Kita bisa julid kan? Misalnya ada orang yang ngaji tapi gibah. Bilang sama orang itu, buat apa ngaji kalau gibah? Makan begitu. Nabi enggak. Nabi mengatakan, innahu sayanhahu mayyakul, kata Nabi. Terus istiqomahkan dia dalam kebaikan. Karena kebaikan yang dia lakukan akan semakin mencegah dia dari kemaksiatan. Coba Ibu sekalian. Terus istiqomahkan dia dalam ketaatan. Karena ketaatan yang diistiqomahkan akan semakin mencegah dia dari kemaksiatan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini belum istiqomah di dalam ketaatan, masih ada kemaksiatan, maka terus istiqomah dalam ketaatan walaupun kita masih berbuat maksiat. Karena ketaatan yang semakin diistiqomahkan, pelan-pelan semakin mencegah kita dari kemaksiatan. Itu Bapak Ibu rumusnya. Karena istiqomah itu berproses dan berprogres, nggak bisa langsung. Ya.
Ada nggak Bapak Ibu orang yang ujuk-ujuk hijrah, kemudian terhenti semua kemaksiatannya? Gak Bapak Ibu. Karena istiqomah itu berproses, berprogres. Ada orang-orang yang saat ini sudah mencoba ingin taat, tapi masih ada kemaksiatan. Jangan bunuh semangat ketaatannya. Gara-gara dia berbuat maksiat. Tetapi terus istiqomahkan dalam ketaatan. Karena ketaatan yang diistiqomahkan pelan-pelan akan semakin mencegah kita dari kemaksiatan. Karena istiqomah itu proses dan progres. Paham Bapak dan Ibu? Contoh ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata ulama? Ini kalimatnya bagus Bapak dan Ibu, saya sampaikan ya. Ini kalimatnya keren banget. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini la tuqarin ikhtiyaraka ma'al akharin fa innal azharo la tastaftihum ma'an. Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan la tuqarin, jangan bandingkan hijrahmu dengan orang lain karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Jangan bandingkan ikhtiar hijrahmu atau jangan bandingkan hijrahmu dengan orang lain karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Paham apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Artinya Ibu dan Bapak, artinya adalah ketika banyak orang yang sudah istiqomah, sudah keren banget ketaatannya. Sementara kita ini masih ada maksiat-maksiatnya, Bapak Ibu sekalian. Terus kita berproses dengan ketaatan kita. Istiqomah di sana. Lama-lama ketaatan yang kita istiqomahkan itu akan semakin menjaga kita dari kemaksiatan. Oh, orang lain mah sudah 5 juz harinya, saya pun ingin 5 juz. Jangan Bapak Ibu. Berproseslah dan terus berprogres. Ya, karena bunga saja tidak mekar bersamaan. Ya, kira-kira Ibu dan Bapak sekalian agak paham nggak dengan teori ini? Ah, Ustadz, saya mah sedih. Kenapa? Orang lain mah sudah hebat ya ibadahnya. Jangan Bapak Ibu, ayo jangan bandingkan dengan yang lain. Udah kita istiqomah aja. Lama-lama juga kita akan berbunga loh. Ya, lama-lama juga kita akan merekah itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, buah kebaikan yang kedua dari istiqomah itu adalah semakin lama semakin mencegah kita dari kemaksiatan. Jangan jadi orang julid, membunuh semangat ketaatan orang gara-gara kita melihat kemaksiatannya. Paham? Tapi motivasi terus ketaatan dia agar terus istiqomah. Karena ketika dia terus istiqomah, pelan-pelan akan semakin mencegah dia dari kemaksiatan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya. Contoh misalnya Ibu dan Bapak ya, anak kita di rumah itu kadang main game, kadang apa, kadang pacaran Bapak Ibu ya. Kemudian juga, tapi dia terus tetap sholat. Kita tidak boleh bilang begini, kamu mah sholat tapi pacaran. Jangan Bapak Ibu. Terus istiqomahkan sholatnya. Nanti sholat yang diistiqomahkan akan semakin mencegah dia dari kemaksiatan. Makanya misalnya kalau kita punya anak, Teh Anissa, dia itu pas sholat tapi pacaran. Kita nggak boleh bilang begini, buat apa kamu sholat kalau pacaran? Jangan, itu kalimatnya julid, nggak bagus. Itu bukan kalimat Nabi. Nabi mengatakan, innahu sayanhau mayyakul. Terus istiqomahkan kita sholatnya. Lama-lama sholat dia akan mencegah dari segala kemaksiatan yang ada. Setuju Bapak Ibu? Insya Karena Allah. ada orang yang julid, udah berhenti ngaji kalau gibah, udah berhenti sholat kalau kamu pacaran. Jangan, itu kalimatnya bukan kalimat Nabi. Ya, tapi pelajaran terakhir, Teh Tina, Ibu dan Bapak sekalian, ketaatan yang berbuah itu kalau kita istiqomahkan, itu rumus kedua. Karena ada orang begini, Ustadz, saya sudah sedekah, tapi kenapa belum mendapatkan balasan dari Allah? Ibu, sedekah udah berapa kali? Namanya 2 kali, Ustadz. Ya nggak mungkin berbuah, diistiqomahkan dulu. Ustadz kan kata Al-Quran, ya ma angzalna alaikal qur'ana litashqa,
Kalau kita sudah bersama Al-Quran, kita tidak mungkin tidak bahagia. Saya sudah bersama Al-Quran, Ustadz, tapi kenapa tidak bahagia? Hari Ibu sudah bersama Al-Quran, sudah berapa lama? Ya, bisa minggu, Ustadz. Ya, nggak akan mungkin. Karena ketaatan yang berbuah itu ketaatan yang kita isti, istiqomahkan. Ustadz, saya sudah berdoa, tapi kenapa belum dapat jawaban dari Allah? Ibu berdoa sudah berapa lama? Namanya setahun, Ustadz. Terus berdoa, Bapak Ibu sekalian. Karena doa itu bentuk husnudon kita kepada Allah. Terus berdoa walaupun doa itu belum kunjung dikabulkan. Karena setan akan menggoda kita, Bapak Ibu, untuk mulai tidak percaya sama Allah. Untuk mulai berburuk sangka sama Allah. Untuk mulai, kenapa Allah nggak jawab ya? Kayaknya Allah tidak akan jawab deh. Kayaknya Allah tidak akan dengar deh. Itu setan goda kita untuk berburuk sangka kepada Allah dalam doa-doa kita. Karena bentuk husnudon terbaik kepada Allah adalah tetap berdoa walaupun doa itu belum kunjung dikabulkan. Kenapa? Karena bukan Allah tidak mengabulkan, namun Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Dan Bapak Ibu harus yakin, keterbaikan waktu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Setuju? Nah itu, Ibu sekalian. Ustadz, jika nama Allah tidak dengar deh doa saya. Ustadz, jika nama saya udah lelah berdoa, kenapa tidak diijabah oleh Allah? Bapak Ibu sudah mulai terjebak setan untuk berusaha kepada Allah itu. Nah ini Bapak Ibu ya, yang kedua. Istiqomahlah dalam kebaikan. Pelan-pelan kita akan melihat hidup ini teramat menakjubkan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Terus perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka pelan-pelan kamu akan melihat hidup ini teramat menakjubkan. Bagaimana cara ibadah itu membuat hidup kita menakjubkan? Istiqomahkan terus. Karena pelan-pelan kita akan bisa merasakannya. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, karena waktu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian. Tadi yang pertama, istiqomah itu amal yang sangat Allah cintai. Yang kedua, istiqomah itu akan berbuah. Apa buahnya? Semakin mencegah kita dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa buah dari istiqomah? Kalimatnya di sini, Bapak Ibu ya. Punten, Bapak. Makanya ini kalimatnya. Nabi pernah mengatakan kepada Ibnu Umar, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Semakin istiqomah kita menjaga Allah, maka Allah akan semakin menjaga kita. Apa yang disebut dengan menjaga Allah, Bapak Ibu sekalian? Menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, dan menjaga larangannya. Apa yang disebut dengan Allah menjaga kita? Menjaga semua anugerah yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dijaga semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka jagalah Allah, yaitu menjaga perintahnya dan menjaga larangannya. Semakin hebat kita menjaga semua itu, semakin indah Allah menjaga kehidupan kita. Menjaga semua anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, agar tidak berubah menjadi musibah dan agar tidak hilang di kehidupan kita. Maka siapa yang ingin dijaga hidupnya oleh Allah, maka jagalah Allah, yaitu menjaga larangannya dan menjaga perintahnya. Maka siapa yang istiqomah menjaga Allah, Allah pun akan istiqomah untuk menjaga kehidupannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir karena waktu ya, tuh banyak saya potong-potong saja terakhir. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini buah terakhir dari keistiqomahan. Ajrun ghairu mamnun. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah berhenti, terus mengalir. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sejak muda istiqomah terus membaca Al-Quran, kemudian di hari tua mata sudah buram, sudah tidak lagi bisa baca Al-Quran, kira-kira setiap hari mendapatkan pahala baca Al-Quran tidak, Bapak Ibu? Dapat Ustadz. Dapat walaupun kita sudah tidak baca. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sehat, istiqomah membacanya. Contoh, ketika kita sehat, istiqomah Bapak Ibu itu melaksanakan Qiyamul Lail.
Namun ketika menjelang usia tua, sudah tidak sanggup lagi melaksanakan qiyamul lail. Tetapi apakah mendapatkan pahala qiyamul lail setiap harinya? Dapat Ustadz. Ini hadisnya, Bu. Dapat Ustaz. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sudah mulai tua dan fisiknya melemah sehingga tidak bisa beramal soleh, namun Allah tetap menetapkan setiap hari dia dapat pahala amal soleh, sebagaimana ketika dia muda melakukan amal soleh itu. Itu hebatnya Bapak dan Ibu istiqomah dalam kebaikan. Ketika kita sudah tidak mampu lagi melaksanakan kebaikan itu, tetap akan mendapatkan pahalanya, walaupun kita sudah tidak melakukannya. Itulah hebatnya istiqomah itu. Bapak Ibu istiqomah saum Daud ketika masih muda, menjelang usia tua sudah tidak kuat lagi saum. Memang berhenti ibadah saumnya, tapi tidak akan pernah berhenti pahalanya. Terus mengalir pahala saum walaupun kita sudah tidak saum. Kenapa? Karena ketika kita sehat tetap melaksanakan istiqomah melaksanakan saum itu. Ini Bapak dan Ibu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Jika seseorang sakit, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Dalam arti, kalau istiqomah dalam kebaikan, ketika kita mampu melakukan, ketika usia kita semakin tua dan tidak lagi bisa melaksanakan ketaatan itu, pahalanya tidak akan pernah berhenti. Kata para ulama, orang yang paling bahagia, orang yang amalnya sudah berhenti, tetapi pahalanya terus mengalir. Dan yang paling bahagia dari itu semua adalah yang usianya berhenti, tapi pahalanya terus mengalir. Ustadz, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, walaupun saya sudah tidak melakukan ketaatan, istiqomah dalam ketaatan ketika kita mampu melakukannya. Itu Teh Nisa, ya Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang kita dapatkan dari keistiqomahan dalam ketaatan. Ini baru satu bagian dari 3 bagian yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kamu jam 11 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah tadi kita dengarkan bersama-sama bagaimana begitu eh, syahdunya kita dalam merenungi sejauh mana kita sudah menjalani keistiqomahan kita dalam ketaatan. Dan semoga setelah ini kita semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk bisa meneruskan keistiqomahan kita dalam beramal saleh. Karena sebentar. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan bahwa keistiqomahan ada 3 poin. Pertama, di mana amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, keistiqomahan itu dapat mencegah kita dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, keistiqomahan itu menjadi satu tools, di mana kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Begitu ya Pak Ustadz ya. Mangga Bapak Ibu, kita Dan terakhir Teh Anissa, ya. yaitu kalau kita istiqomah ketika mampu melakukan, dan ketika sudah tidak mampu melakukan, pahalanya terus mengalir. Amin, amin ya Iya Rabbal. betul. Itu ya, Bahwa itu yang ketika terakhir. dilakukan dan tidak dilakukan itu tetap mengalir. Masya Betul. Allah. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan. Saya bantu bacakan ya, Bapak Ibu. Masya Allah. Dari Ibu Rita, ketika sedang futur, apakah bisa disebutkan sedang keluar dari ketaatan? Apakah itu termasuk dosa juga? Baik, Teh Nisa. Langsung dijawab ya? Boleh, Ustaz? Baik. Profesor Dr. Said Muhammad Nuh dalam kitab Al-Afat Al-Tariq mengatakan futur itu adalah maradun khatirun yusibul mu'minin fi ta'atillah. Futur itu adalah penyakit yang berbahaya yang menjangkiti seorang mukmin dalam ketaatan kepada Allah. Itu definisi futur. Jadi futur itu bukan orang yang telah keluar dari ketaatan, tetapi ketaatannya sedang tidak sehat.
Karena futur itu adalah penyakit yang berbahaya yang menjangkiti seorang mukmin dalam ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang punya futur itu ciri bahwa ketaatannya tidak sehat. Dan apa ciri ketaatan tidak sehat? Ciri yang paling ringannya adalah malas. Malas ya ibadah itu ciri futur itu. Kalau Bapak Ibu setiap menemukan momentum ketaatan, tetapi kita merasakan kelesuan, itu tanda bahwa ketaatan kita sedang tidak sehat. Karena ada virus di dalamnya, itu virus futur itu. Tandanya adalah tadi, kita malas dan tidak bersemangat dalam ketaatan. Itu gejala ringan. Dan gejala beratnya, al-inqita' badal harokah, terputus dari ketaatan yang sebelumnya kita melakukan. Terputus saum Senin Kemisnya, terputus saum Daudnya, terputus tahajudnya, terputus tilawahnya, itu virus sudah gejala berat. Maka sebetulnya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan virus futur ini karena sangat berbahaya, akan menyebabkan ketaatan kita menjadi sakit dan puncak sakitnya adalah berhenti dari ketaatan itu. Itu bahayanya. Kalau Bapak Ibu merasa masih malas, aduh saya malas ngaji, malas baca Al-Quran, malas tahajud, Bapak Ibu sedang tidak sehat ketaatannya, namun masih gejala ringan. Harus segera diobati. Karena kalau gejala ini tidak segera diobati, lama-lama akan menjadi gejala berat. Bapak Ibu akan berhenti dari ketaatan yang pernah kita lakukan. Itu futur dengan gejala berat. Maka tidak ada yang paling harus kita rawat dari seluruh ketaatan kita kepada Allah kecuali memastikan kesehatan kita, ketaatan kita sehat, tidak bergejala futur itu, ya. Makanya harus melakukan yang disebut dengan muhasabah, MCU, teknisa yang seperti kita lakukan minggu kemarin ya, medical apa mana itu Medical check up. Kalau medical check MCO. Kalau ini medical check up begitu. Ini namanya muhasabah ya. muhasabah. Muhasabah itu seperti kita melakukan medical check up, bagaimana kolesterol kita, bagaimana darah kita, bagaimana itu. Juga muhasabah begitu, bagaimana tilawah kita, bagaimana tahajud kita, bagaimana ini kita itu bisa terlihat dari MCU yang disebut dengan muhasabah harian itu Bapak Ibu sekalian. Karena boleh jadi loh di antara Bapak Ibu saat ini ada yang sedang terjangkiti virus tapi tidak merasakan sakit, ya kan? Wah, itu nikmat yang diambil ya, Ustadz ya. Betul, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan hanya fokus general check up kesehatan fisik, tapi juga general check up kesehatan ibadah kita. Karena boleh jadi ada virus futur yang menjangkiti kita, yang membuat kita betul-betul berantakan ketaatan kita. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustadz. Dan mungkin kepekaan kita dalam indikasi virus-virus juga tergantung lingkungan juga ya, Ustadz ya. Menentukan dan memengaruhi sekali Teh Anissa ya. Lingkungan. Karena kenapa? Itu sesuai dengan ayat Allah di At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang yang soleh. Kalau Bapak Ibu ingin memperkuat keimanan ketakwaan, harus bersama orang yang soleh. Orang itu, Bapak Ibu, sangat tidak mungkin bisa mempertahankan iman dan ketakwaannya kalau tidak menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Karena rumus patennya adalah kalau ingin istiqomah dalam ketaatan, harus menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Jangan pernah bermimpi ingin istiqomah dalam ketaatan kalau tidak menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Ini sebetulnya akan kita bahas di pertemuan kedua. Tapi karena sebagai prolog saja ya, mukadimah dari pertanyaan tadi Teh Anissa, maka Bapak siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita, siapa bestie kita, itu memengaruhi ketaatan kita, keistiqomahan kita dalam ketaatan Bapak Ibu. Itu nanti akan kita panjang lebarkan di pertemuan kedua insya Allah. Itu Teh Anissa ya, wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, seru ya. Begitulah kebersamaan kita, termasuk Ustadz Wijayanto yang membersamai kajian online kita. Ustadz Devi. Ada beliau? Ya, ada Ustadz Wijayanto. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Ustadz. Ustadz Wijayanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi mohon maaf saya belum lihat. Udah. Saya juga Saling udah mau. membersamai kita ya. Ustadz, nanti tanggal 10 ke Bandung tidak, Zat? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Ketemu Allah Zat, insya berarti Allah.
Tanggal Tidak. 10 Mei insya Allah kita bersilaturahim langsung ya Ustaz. Baik, insya Allah. Aduh, Gurunda kangen was Taniawi Gurunda. Salah, Baik. salah. Insya Allah, Bismillah. Saya baru tahu belum ada nih, tadi itu khusus kita. Baik, Bapak Ibu sahabat Khalifah, mungkin karena mendekati waktu, satu lagi pertanyaan yang akan kami bacakan karena mendekati waktu Jumatan, kasihan Ustadz di guru busu. Satu lagi dari Ibu, sebentar saya bantu bacakan. Apa ini? Dari Ibu, setelah Ibu Rita, ini ada pertanyaan. Ibu Tina. Hmm. Ustadz Dedi. Wah, kayaknya ini udah sering banget ngedengar Ya, kajian alhamdulillah Ustadz Ustaz. Dedi. Teh Tina ini Manggilnya udah terus Ustadz. kajian, alhamdulillah. Ustadz mau tanya, sekarang ini lagi viral film-film mengenai keagamaan seperti siksa neraka, siksa Hmm. kubur. Kok Hmm. kesannya tuh mengerikan ya Islam tuh. Siksa neraka, siksa kubur. Bagaimana menurut Ustadz mengenai film-film yang katanya sudah 3.000 orang bertaubat karena film tersebut? Masya Apakah Allah. bisa dibilang baikkah untuk kita menerima hidayah? Jazakumullah khairan katsir. Baik, Masya Allah ya. Memang Ustadz-Ustadz di Khalifah ini punya nama-nama unik ya. Uwi, misalnya Ustadz Wijayanto yang hadir bersama kita juga sering kita menyebutnya dengan dan Ya, Uwi, ya betul. Uwi. Juga ada Uang, Ustadz Aang. Saya tuh Usded ya. Uangnya tapi bukan gini ya, bukan gitu. Iya, the avatar of Aang gitu ya. Ustadz Aang juga ya, ada Ustadz yang lain juga. Teh Tina memang karena kita sudah setiap kajian terus silaturahim Teh Tina ya. Jadi memang suka memanggil panggilan yang sangat akrab yaitu Uded atau Usded. Barakallahu fiik. Baik. Satu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fenomena-fenomena ini ya, film-film yang bermunculan itu yang hampir semuanya genre-genrenya horor tetapi dikaitkan dengan agama ya. Malah sebagian pakar itu menilai tanda kutip ya, ada pelecehan dan penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan gitu ya. Sebagian kemarin film Kiblat begitu dan lain sebagainya. Ini bagaimana muncul film tadi apa Tetina Kia apa eh, siksa apa tadi? Butina mangga. Siksa neraka sama siksa kubur. Siksa ibu tiri apa tadi? Siksa kubur. Siksa Siksa neraka. Baik, satu sisi memang Tetina agama itu tarhib buat targhib ya. Agama itu Islam itu adalah agama targhib buat tarhib. Agama motivasi dan nakut-nakutin lah begitu ya. Kita bicara masalah neraka, targhib, surga, targhib. Kita pun bicara neraka juga adalah tarhib. Gitu kan? Memunculkan khauf dan roja, harapan dan ketakutan. Itu harus seimbang. Jadi kalau orang hanya dikasih tarhib saja, ditakut-takutin saja, khawatir munculnya cuma ketakutan saja gitu ya. Ini harapan-harapannya nggak muncul. Maka dua-duanya harus seimbang gitu. Dan dalam teori, nanti Ustadz Wijayanto ini sangat paham bab ini ya. Kalau kita memulai menyebarkan gerakan, kalau kita memulai menebar kebaikan, memang satu sisi secara psikologi itu harus lewat targib dulu, memotivasi dulu orang untuk senang dulu. Baru nanti season kedua kita sampaikan dulu hal-hal yang terkait dengan tarhib yang membuat orang takut. Takut itu bukan sebuah keburukan, baik. Takut kepada Allah, takut neraka itu baik Bapak Ibu sekalian. Karena orang semakin takut akan semakin menjaga itu. Saya takut dapat siksa neraka. Kira-kira makin bagus gak amalnya Teh Tina? Saya takut disiksa di kubur, saya takut disiksa api neraka. Makin bagus gak amalnya? Itu makin bagus Bapak Ibu. Maka iman yang benar itu harus ada khauf dan roja, ada harapan dan ketakutan. Bagaimana cara memunculkan harapan ketakutan ini? Tarhib wa targhib Bapak Ibu sekalian. Agama itu kadang motivasi, kadang juga memberikan sebuah ancaman, neraka dan lain sebagainya. Itu agama kita Bapak dan Ibu. Walaupun dalam metode dakwahnya harus disampaikan dengan cara tepat. Karena kalau porsi nakut-nakutin terlalu dominan dan sebagainya, orang yang takut dengan agama ini, betul tidak? Nah gitu. Ini sebetulnya tinggal porsinya aja. Tinggal strategi dakwahnya bagaimana agar orang itu menemukan harapan dan ketakutan dalam agama ini dengan cara yang positif dan seimbang. Kan begitu. Karena lihat Al-Quran,
Al-Quran itu adalah kitabut targhib wa tarhib, kitab harapan dan ketakutan, kitab motivasi dan ancaman, betul tidak? Al-Quran bahas surga, juga bahas neraka kan? Neraka adalah bab targhib, surga bab mohon maaf. Surga bab targhib dan neraka bab tarhib. Itu semuanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, kita loncat ke fenomena-fenomena film-film sekarang. Ya alhamdulillah misalnya kalau orang dengan nonton Siksa Kubur ini ada 3.000 orang dapat hidayah, itu luar biasa kan? Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Walaupun ya tentu saja Teh Tina ada mungkin beberapa hal dari film itu yang memang itu berbau berbau kemaksiatan misalnya gitu ya. Ada berbau ini tidak sesuai loh dengan apa yang Rasul sampaikan misalnya gitu ya. Nah, itu juga pasti ada hal-hal yang kita kritisi dari film itu walaupun tadi luar biasa bisa memberikan banyak hidayah kepada orang begitu. Dan mudah-mudahan niat sutradaranya itu ya bikin film ini juga mudah-mudahan ya tidak hanya untuk menghibur tetapi juga untuk memberikan kebaikan kan begitu. Walaupun pada akhirnya harus seperti film ketika cinta bertasbih. Ketika cinta bertasbih ini adalah sebuah garapan dari novel Kang Abik dulu kita bicarakan di Mesir ya ketika sebelum pulang itu dan itu dikawal oleh orang-orang yang paham syariah begitu Teh Tina. Sehingga alurnya itu tidak ada berbuat maksiat kan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, artinya begitulah. Begitu. Artinya ya silakan saja Bapak dan Ibu sekalian cuma satu, jangan melecehkan simbol-simbol keagamaan apalagi biasanya bab horor itu pasti agama Islam yang jadi kambing hitamnya ya. Gitu ya. Kalau di kita ya. Artinya gitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi pada akhirnya agama kita bukan sekedar motivasi untuk senang dengan kebaikan, tetapi juga ada tarhib ancaman kalau kita berbuat keburukan. Dan dua-duanya ketika seimbang, maka ketaatan kita juga akan semakin indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Teh Tina ya, respon dari dari film-film yang bermunculan itu. Semoga betul-betul tidak ada niat untuk melecehkan agama kita ya, merusak ajaran-ajaran agama kita, tapi justru bisa menjadi sebuah sarana berdakwah ya, sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan hidayah walaupun kita pantau semua alur cerita itu tidak ada berbau maksiat, kemusyrikan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya robbal amin. Bapak Jangan-jangan Ibu, Teh Tina sudah nonton ini ya. Bu Tina udah nonton, Bu Tina Novianti. Udah. Tertawanya mengartikan antara ya dan tidak sih Ustaz. Siksa kubur ya. Dan Karena siksa kubur penasaran, itu Teh. bagian Oh dari nggak penasaran akidah katanya. kita Iya, ya. karena penasaran. Udah, Tiap Bang. orang beriman harus meyakini adanya siksa kubur itu ada begitu ya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan di hadis-hadis, terutama di hadis Bukhari kan Tenisa ya, ada siksa kubur itu. Ya, Terkait ya, pertanyaan kubur pun ada ya, man robuka, man nabi. Itu juga ada hadis sahihan begitu. iya, Masya Allah. Wallahu Tapi a'lam bishawab. kayaknya kita lebih bisa berkasih sayang sama Allah kalau Untuk mengingat kasih memastikan ini, sayangnya mari lebih kita nonton dulu. Saya tidak akan anjurkan itu. Siap, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sahabat Khalifah, mendekati waktu yang sudah semakin sempit menjelang sholat Jumat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami bacakan atau terjawab, yang insya Allah nanti kita bertemu lagi di kajian online berikutnya. Namun Insya Allah. sebelum kita mengakhiri acara atau kegiatan majelis ini, ingin dibantu sampaikan perihal giat Khalifah Berbagi, di mana giat Khalifah Berbagi kami berintegrasi atau berharmonisasi dengan Wakaf Salman yang juga aktif dalam menyalurkan bantuan kepada saudara maupun saudari kita, baik itu saudara-saudari kita di Palestina ataupun di lingkungan sekitar, seperti santunan anak yatim piatu, penyaluran pendidikan Islam berupa penyaluran Al-Quran atau ustadz-ustazah ke daerah minim akses, ataupun peremajaan masjid musola di daerah dan kepentingan maslahat umat lainnya yang bisa disalurkan donasi terbaiknya melalui program ini di nomor rekening Bank Muamalat. Nomor rekeningnya bisa dicatat mungkin Bapak Ibu apabila insya Allah mendapati kesempatan untuk yaitu tadi keistiqomahan dalam ketaatan. Ini menjadi investasi juga ya Ustadz ya untuk amalan jariah kita insya Allah di Bank Muamalat nomor rekeningnya di 113-001-1076 atas nama Emu dan Dea Triana Fauzi.
Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai majelis kita kali ini. Dan insya Allah materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dedi Haryadi semoga menjadi materi yang sangat bermanfaat ke depannya, semakin istiqomah, semakin kita tingkatkan ikhtiar tawakal kita dalam beribadah amal solihnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan sebelum kita akhiri seperti biasa, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, dibantu oleh rekan saya Kang Hardi. Mangga Kang Hardi. Kang Hardi. Iya. Ustaz Dedi, terima kasih banyak untuk materinya hari ini, luar biasa. Buat seluruh jamaah, sahabat Khalifah juga. Ini baru mau kodimah ya, Ustaz Hardi ya, belum selesai. Oh iya, diagendakan berikutnya Ustadz. Ya, nanti insya Allah agendanya nanti akan pantau aja media sosial kita Yes, untuk Ustadz berikutnya dan materi berikutnya. Ya Bapak Ibu ya, di follow juga buat orang belum follow. Jadi Bapak Ibu Ustadz Dedi itu insya Allah mau berangkat ngebimbing jemaah umroh Dini hari kita. nanti insya Allah. Dini hari nanti berangkat ya tadi ya. Minta doanya dan semoga Bapak Ibu segera kembali diundang, segera juga yang belum haji segera berhaji, entah bagaimana Amin, jalannya insya dari Allah. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita foto bersama. Bapak Ibu bisa minta tolong Di on cam di ya. on cam kan, di on cam kan, gimana bahasanya? On cam, biar terlihat wajah-wajah cerah setelah mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Dibuka kameranya gitu. Buka kameranya tuh kata Bu Iniarti. Ada Pak Arya juga. So Pak Arya sehat selalu Pak. Mohon doa nanti dini hari saya berangkat. Dijang angkat lancar. Amin, Pak Arya sehat selalu Pak. Dan nanti bisa berangkat bareng lagi insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin dilancarkan agar Rupina Ustadz disehatkan. Amin Bunda Yanti. Amin amin. Siap ya. Ustadz. Ntar nanti saya screenshotnya 2 kali. Ada dua sesi. 1, 2, 3. Bu Nenden, fi amanillah ya, Masya Allah. Dari tadi saya melihat dengan helmnya. Ya Manila. Insya Allah sehat selalu ya Bu Nenden. Rasep salam bakos buat semuanya di Adipura. Nuhun Tad Mangga. Nanti insya Allah doain Ustaz sehat di sana ya Tad. Amin. Sudah semakin tertegur nih kami kajian online dibuat rutin. Udah tadi ditegur sama Usdet. Ya, Terus harus kita ini harus lihat rutin. jemaahnya segitu Karena niatnya kalau ya Allah. rutin nanti jamaah menyiapkan waktu Teh Anissa ya. Iya Usdet bisa ngelihat Ibu Nenden begini kan saya jadi malu ya. Aduh, Masya Allah Pak Luki juga keluarga besar, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat berkah, Insya Allah. Ustadz, Bu Luki, baik Ibu Luki. Ini bukan Ibu Luki, saya manggilnya Teh Luki. Lihatlah ini tim Khalifah, tim keuangan Khalifah begitu manisnya dengan dipimpin oleh Teh Ninik yang manisnya juga menigium. Ada Teh Mirda dari Jakarta. Masya Allah, tuh kan jadi kajian online, tim tolong kajian online setiap minggu gitu. Sanggup gak kita nih? Teh Ninik, Abi pada angkat. Iya kan Tad. Minimal seminggu 3 kali, 4 kali. Teh Ninik, paham kan maksudnya? Iya. Udah jangan diperjelas Teh Anissa ya. Mau berangkat Ini Teh, itu. Ustadz. Teh Ninik ayam meren. Fi amanillah Ustaz, fi amanillah Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan kembali sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya, terima kasih. Selalu ya. Assalamualaikum. Bu Nenden hati-hati ya, saya tetap mengharapkan Bu Nenden hati-hati, fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas Bapak Ibu sahabat Khalifah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pamit Bapak Ibu sekalian. Nuhun Pak Asep, Pak Adi, Bu Eli, Ustaz, sehat selalu. Bu Sari, Bu Rina, Bu Sofia.